kasih. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit stroke, begitu Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Bapak Dadan. Oh iya, Bapak sebelumnya Bapak tahu tidak apa itu penyakit stroke? Tahu? Seperti apa Pak penyakit stroke itu? Orang nggak bisa jalan kayak gitu. Oh iya, kalau menurut teori ya Pak, seperti ini, stroke adalah suatu gangguan fungsi otak akibat aliran darah dan otak mengalami gangguan, begitu Pak. Gangguannya itu akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi, begitu. Jadi bisa menyebabkan kelemahan otot pada bagian ekstremitas atau bisa disebut lengan atau kaki gitu Pak. Sebelumnya apakah Bapak tahu apa penyebab dari stroke itu? Enggak tahu. Nah, penyebab stroke itu dari bekuan darah di dalam pembuluh darah pada leher atau pada leher sini. Kemudian bekuan darah yang lain dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain, begitu Pak. Kemudian bisa terjadi penurunan aliran darah ke area otak, begitu Pak. Kemudian pencahayaan pembuluh darah ke otak dengan perdarahan ke dalam jaringan atau otot ruang sekitar otak, begitu Pak. Nah, selanjutnya apakah Bapak tahu gitu siapa gitu yang beresiko terkena stroke gitu biasanya di sekitar sini? Oh, setahu saya masih orang-orang yang sudah lanjut usia, seperti saya kayak gini. Oh iya, betul Pak. Bisa dari usia 55 tahun ke atas beresiko stroke, begitu. Kemudian jenis kelamin juga Pak bisa beresiko untuk stroke, dan kebanyakan yang terkena stroke dari jenis kelamin perempuan gitu. Kemudian juga terdapat keluarga yang sebelumnya pernah terkena stroke. Nah, itu juga bisa mempengaruhi terjadinya stroke pada generasi selanjutnya gitu. Kemudian bisa dari juga mempunyai riwayat hipertensi gitu Pak. Dari ketika tekanan darah Bapak tinggi dan jika Bapak mempunyai riwayat hipertensi yang sudah lama, bisa saja terjadi stroke gitu Pak. Kemudian juga bisa dari penyakit jantung. Ketika kita mempunyai penyakit jantung, kita bisa saja beresiko terkena stroke, begitu Pak. Kemudian jika terjadi kolesterol tinggi, kita bisa terkena stroke juga Pak. Sebelumnya Bapak apakah mempunyai kolesterol yang tinggi? Punya sih. Nah, kalau begitu Bapak harus menjaga pola makan Bapak gitu, supaya kolesterolnya tetap terjaga, tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian juga dari diabetes mellitus Pak, atau bisa disebut juga dengan penyakit gula gitu Pak. Nah, dari penyakit gula itu kan bisa saja dari turunan gitu Pak. Jadi kita sebelum terkena penyakit gula, kita harus mencegahnya gitu. Bagaimana Pak? Bapak paham? Ya, paham. Nah, kemudian juga bisa dari riwayat merokok Pak. Nah, apakah Bapak suka merokok? Iya, saya suka. Nah, Bapak harusnya mengurangi gitu riwayat merokoknya supaya mencegah gitu untuk terjadinya stroke. Nah, kemudian dari konsumsi alkohol juga Pak bisa menyebabkan penyakit stroke. Jadi kebanyakan orang-orang yang dari dulunya sering mengkonsumsi alkohol, merokok, nah itu kalau sudah berlanjut usia bisa saja terkena stroke, begitu Pak. Kemudian juga bisa dari penyalahgunaan obat gitu Pak, atau juga obat untuk apa digunakan untuk apa, nah itu juga bisa beresiko untuk terkena stroke Pak. Nah, sekarang Pak, Bapak bisa tidak, kan Bapak tadi sudah tahu ya dari di sini katanya yang lanjut usia gitu yang terkena stroke. Nah, sekarang Bapak tahu nggak
bagaimana mengenali gejala-gejala stroke begitu? Kurang tahu sih saya gejala stroke itu kayak gimana. Oh iya, nah sekarang gejala stroke itu biasanya terjadi pusing, kemudian sakit kepala yang tidak jelas gitu penyebabnya, kemudian kelemahannya terutama pada lengan, pada kaki gitu Pak. Kemudian berbicara juga bisa terjadi, menjadi gangguan Pak, seperti nantinya akan berbicara pelo begitu Pak. Kemudian Pak, dengan keseimbangan tubuh juga bisa menjadi ciri-ciri dari stroke gitu. Nah, kemudian juga bisa terjadi gangguan penglihatan, sulit menelan, kemudian tangan dan kaki merasa kesemutan gitu Pak, jadi seperti mati rasa gitu. Nah Bapak, selanjutnya apakah Bapak tahu akibat dari penyakit stroke itu? Nggak tahu. Nah, dari akibat penyakit stroke itu bisa terjadi gangguan gerak gitu. Jadi biasanya ya Pak, yang terkena stroke itu hanya sebelah, biasanya ada yang sebelah. Nah, dari yang sebelah itu tidak bisa melakukan gerakan yang seperti sehari-hari begitu Pak. Jadi berkurang dari tadinya bisa mengangkat gitu, sekarang jadi biasanya jadi tidak bisa gitu. Kemudian gangguan sensori juga Pak, dari gangguan penglihatan juga berkurang, dari bicara juga berkurang gitu Pak. Dari kita itu juga bisa mengganggu itu pada Bapak. Kemudian dan juga Bapak, gejala stroke itu juga bisa mengakibatkan gangguan berpikir dan gangguan pada memori gitu. Biasanya terjadinya kadang lupa gitu Pak pada seseorang gitu. Kemudian juga bisa juga gangguan emosional gitu Pak, jadi tiba-tiba marah-marah, berteriak begitu. Kemudian Bapak tahu bagaimana mencegah stroke itu? Nggak tahu. Nah Pak, bagi yang terkena hipertensi dapat dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan olahraga yang teratur begitu Pak. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak suka berolahraga? Suka, sore lari. Iya, nah minimal ya Pak dalam seminggu itu berolahraga 1 kali gitu, atau juga setiap bangun tidur melakukan peregangan gitu. Nah kemudian juga gangguan irama jantung juga suka berpengaruh Pak pada orang yang berusia 60 tahun gitu. Nah, dengan itu bisa dilakukan pengobatan untuk mencegah terjadinya bekuan darah gitu Pak. Kemudian juga kadar kolesterol tinggi harus diatur Pak, supaya Bapak tidak terjadi stroke. Bapak harus melakukan diet dengan baik dan benar gitu Pak untuk kolesterolnya. Kemudian untuk penderita diabetes itu bisa melakukan diet supaya kadar gula darahnya normal gitu. Biasanya yang terkena diabetes itu kadar gulanya yang tinggi gitu Pak. Jadi Bapak harus menjaga supaya tidak terjadi kadar gula tinggi. Nah kemudian untuk yang obesitas Pak, bisa dengan diet sehat dan olahraga. Kemudian juga untuk hindari untuk merokok gitu, dan hindari minuman beralkohol. Nah Bapak, setelah itu Bapak bisa mengurangi merokok, mengkonsumsi alkohol jika Bapak suka mengkonsumsi alkohol gitu, karena di sini sangat beresiko tinggi untuk yang mengkonsumsi alkohol gitu Pak. Nah Bapak, sekarang saya akan menjelaskan tentang perawatan yang dilakukan di rumah setelah Bapak yang terkena stroke gitu.
Konsumsi yang pertama, konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, kemudian aktivitas dan olahraganya yang teratur, tidurnya yang teratur gitu Pak. Kemudian hindari stres, jangan terlalu memikirkan masalah begitu berlarut-larut supaya tidak terjadinya stres gitu. Kemudian melakukan pergerakan untuk menghindari kekakuan otot Pak, seperti gerakan room atau bisa juga dengan seperti peregangan gitu Pak. Apakah Bapak tahu apa peregangan? Peregangan tahu Ya seperti itulah. ya. Kemudian Pak, sekarang Bapak sekarang saya akan mencontohkan gerakan room. Nah, gerakan room itu mulai dari leher Pak. Nah, dari leher itu ditekukan kepala ke atas ke bawah, lalu menoleh ke samping kanan, ke samping kiri seperti ini. Ke atas gitu Pak, kemudian ke bawah, kemudian ke samping kanan, kemudian samping kiri gitu Pak. Itu biasanya dilakukan 8 kali gitu ya Pak. Itu untuk meregangkan otot-otot pada leher. Kemudian pada lengan dan pundak Pak, itu bisa diangkat tangannya ke atas ke bawah gitu, seperti ini Pak, ke atas ke bawah. Nah, kemudian ke samping dan ke samping lagi gitu Pak. Kemudian bisa dilakukan untuk berotasi gitu, diputar tangannya gitu. Kemudian di bagian siku Pak, dengan menekuk lengannya, ditekuk lengannya. Nah, kemudian digerakkan ke atas ke bawah gitu, kemudian di atas ke bawah gitu Bapak. Nah, kemudian untuk pergelangan tangan juga sama Pak, ditekuknya ke atas, ke bawah, lalu ke samping kanan, ke samping kiri gitu Pak. Kemudian bisa dilakukan dengan posisi berzikir seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada jari-jari tangan, nah bisa dikepalkan lalu dibuka. Nah, lalu dikepalkan lagi, dibuka, ditekuk seperti itu Pak. Nah, kemudian pada lutut nanti Bapak bisa melakukannya dengan mengangkat lututnya ke atas gitu, lalu diturunkan lagi. Nah, nanti itu dilakukan selama 8 kali biasanya Pak ya. Lalu digerakkannya ke samping kanan, ke samping kiri, lalu juga diputar ke dalam, diputar keluar gitu Pak. Nah, kemudian juga di pergelangan kakinya juga sama Pak. Kakinya ke ataskan, ke bawahkan gitu. Nanti diputarkan lagi, dirotasi ke dalam, keluar gitu. Kemudian jika untuk yang terkena stroke mampu dilakukan secara berdiri, itu bisa dilakukannya dengan membungkukkan badan dan memutarkan pinggang ke samping kanan, samping kiri gitu Pak. Bapak, sejauh ini yang saya jelaskan apakah Bapak paham? Paham. Nah, sekarang Bapak apakah bisa menyebutkan dari yang tadi saya jelaskan siapa saja dan faktor apa yang bisa menyebabkan stroke itu? Ya, seperti faktornya kurang olahraga, Kemudian apa lagi Pak? terus hindari makanan-makanan kayak merokok, minum alkohol yang kayak gitu. Oh ya, kemudian Bapak tadi apakah Bapak tahu, kan tadi saya menjelaskan gitu mengenali gejala stroke. Nah, apakah Bapak tadi masih ingat apa yang saya jelaskan? Bisa dijelaskan kembali? Gejala stroke awal mulanya apa gimana? Iya, yang tadi saya jelaskan gitu Pak. Oh, bisa. Apa saja yang Bapak kenali? Seperti pusing, Ya, terus? tangan susah digerakkan, Ya, mulut pelo, ya, bengkok yang kayak, terus susah jalan. ya, sama apa lagi Pak? Ya, selebihnya segitu sih. Oh iya, kalau begitu Bapak sudah mengerti mengenali stroke. Nah, sekarang
Bapak bisa tidak sedikit gitu melakukan gerakan yang tadi saya contohkan dari yang kepala sama lengan yang Bisa. tadi gerakan drum itu. Silakan Pak, coba contohkan. Hmm, kanan, kiri, terus tangan, kayak gitu. Ya, Gitu. selebihnya Ya. seperti itu, Pak. Nah, kalau begitu Bapak sudah paham apa yang saya sampaikan karena Bapak sudah bisa mendemonstrasikan itu. Nah, ketika Bapak nantinya kedepannya jika terkena stroke, Bapak bisa melakukan gerakan-gerakan itu untuk bisa melakukan peragangan otot Bapak gitu supaya cepat sembuh dari stroke-nya dan Bapak bisa menjaga supaya badan Bapak tidak terkena stroke gitu, Pak. Bagaimana Pak? Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya menutup? Sudah cukup. Ya, sudah cukup ya Pak. Baik, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak ke depannya dan semoga Bapak bisa menerapkan apa yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang saya pamit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Lucy Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.